Welcome to Cinemaru. Film kali ini adalah The Quiet Family. Mr. Kang baru buka tempat penginapan di gunung. Semua keluarga ikut buat kerja di sana. Tapi udah 2 minggu sejak penginapan buka, belum ada juga tamu yang nginep. Penantian berakhir. Akhirnya, Misty Villa diinapi oleh seorang pendaki gunung. Gelagat orang tersebut tapinya aneh. Dan benar, keesokan harinya dia ditemukan mati bunuh diri di kamarnya. Mr. Kang gak mau lapor polisi. Dia gak mau image penginapannya jadi angker gara-gara kematian tersebut. Nanti makin susah lagi buat dapetin customer. Dia nyuruh keluarganya buat langsung ngubur orang tersebut diam-diam di bukit. Tapi di luar dugaan, pembunuhan terus terjadi lagi di penginapan itu. Dan makin parah dan makin konyol. Ya baik karena bunuh diri lagi, atau karena dibunuh, atau bunuh diri gak jadi, tapi terus dibunuh. Dan seterusnya. The Quiet Family itu film pertamanya Kim Ji-woon sebelum dia bikin masterpiece-nya kayak I Saw the Devil atau A Bittersweet Life. Ceritanya dia submit screenplay ini ke lomba di majalah Cine 21 cuman buat dapat uang untuk hidup. Terus menang dan langsung digaet sama production house Myung Films. Ini film dibuat seolah-olah kayak film horor, tapi sebenarnya komedi. Kita bisa ngakak abis-abisan, padahal adegannya orang lagi dikejar pakai kampak. Musiknya itu juga asli nggak nyambung banget, tapi udah jadi satu tema dari semua kenggak nyambungan yang ada di film ini. Otak kita kan udah ke brainwash ya kadang-kadang sama genre film. Oh, kalau film horor nanti bakal kesini. Atau enggak, kalau komedi formulanya harus gitu. Nah, begitu musik openingnya aja udah gak nyambung, kita jadi berasa masuk ke dunia antah berantah. Dan itu justru nyenengin, karena banyak surprise yang nunggu kita. Dan berbagai antisipasi kita juga jadi bisa dimainin sama yang buat film. Karakter-karakternya juga komikal dan tiap orang distintif banget personalitinya. Meskipun kesamaannya adalah semuanya sama-sama hopeless. Karakter Mr. Kang tuh antara geblek tapi juga super otoritatif. Benar-benar kepala rumah tangga asli karena dengan perintahnya keluarganya selalu nurut, kompak. Jadinya mereka keluarga udah kayak satu makhluk sendiri. Film ini sebenarnya film-film pertama yang ngebuka mata aku sama Korean cinema dan langsung jadi fans berat. Dan takjub banget sih sama Kim Ji-woon karena dari film pertama pun dia udah gak clueless soal film dan bahkan berani ngejadiin kesempatan ini buat eksplorasi hal-hal yang berhubungan dengan storytelling dan style. The Quiet Family itu kan horor, tapi lucu. Ada kebersamaan keluarga. Film yang kecil tapi memorable. Aku jadi keinget Dead End. Ini kayak B-movie tapi yang nge-embrace ke B-movie-annya. Soal Frank Harrington yang tiap mau Natal selalu trips keluarga buat ngunjungin rumah ibunya. Udah puluhan tahun mereka selalu ngelewatin jalan yang sama. Tapi kali ini si Frank mau nyoba jalan pintas. Jadinya malah mereka kayak kejebak di jalan gak berujung yang penuh teror. Oke, sesama movie lovers, jangan lupa buat subscribe, like, dan jangan sungkan buat komen. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.